Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pada video kali ini, kami kelompok 9 yang beranggotakan Muhammad Akhwalul Muhtadin, Ridho Ilham Ramdhani, Bagas Nurrahman, Khofifa Aini akan menjelaskan tentang makalah yang berjudul Konsep Filosofis tentang Komponen Pendidikan Islam, mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Iwan MAG. Baik, langsung saja kita mulai presentasi pada video kali ini. Pendidikan Islam merupakan studi tentang penggunaan dan penerangan metode dan sistem filsafat Islam dalam memecahkan problematika pendidikan umat Islam. Selanjutnya, memberikan arah dan tujuan yang jelas terhadap pelaksanaan pendidikan umat Islam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep filosis pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya dapat dari aspek akal, berwawasan yang luas dan intelektual dalam pemikirannya. Hati mempunyai nurani yang tulus untuk menjalankan dan mengaplikasikan nilai-nilai keislaman pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, komponen dasar pendidikan Islam. Komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhannya berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil dan tidaknya atau ada dan tidaknya proses pendidikan. Bahkan dapat dikatakan bahwa untuk berlangsungnya proses kerja pendidikan diperlukan beberapa komponen. Dan yang ketiga, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan Islam tidak lain adalah tujuan yang merealisasi idealitas Islami. Sedangkan idealitas Islami itu sendiri pada hakikatnya adalah mengandung nilai perilaku manusia yang didasari atau dijiwai oleh iman dan takwa kepada Allah sebagai sumber kekuasaan mutlak yang harus ditaati. Ketaatan kepada kekuasaan Allah yang mutlak itu mengandung makna penyerahan diri secara total kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagas Nurrahman. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu saya akan menyampaikan materi tentang peserta didik dan pendidik. Yang pertama yaitu peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dalam pendidikan Islam, yang menjadi peserta didik itu bukan hanya anak-anak, melainkan juga orang dewasa yang masih berkembang, baik fisik maupun psikisnya. Hal itu sesuai dengan prinsip bahwa pendidikan Islam itu berakhir setelah seseorang meninggal dunia. Buktinya, orang yang hampir wafat masih dibimbing mengucapkan kalimat tauhid. Sebutan untuk peserta didik beragam. Di lingkungan rumah tangga, peserta didik disebut anak. Di sekolah atau madrasah, ia disebut siswa. Pada tingkat pendidikan tinggi, ia disebut mahasiswa. Dalam lingkungan pesantren, sebutannya santri. Sedangkan di majelis taklim, ia disebut jamaah. Dalam bahasa Arab juga terdapat yang bervariasi, diantaranya tolib, muta'alimin, dan murid. Tolib berarti orang yang menuntut ilmu, muta'alim berarti orang yang belajar, dan murid berarti orang yang berkehendak atau ingin tahu. Peserta didik dipandang sebagai anak yang aktif, bukan pasif yang hanya menaati guru untuk memenuhi otaknya dengan berbagai informasi. Peserta didik adalah anak yang dinamis, yang secara alami ingin belajar, dan akan belajar apabila mereka tidak merasa putus asa dalam pelajarannya yang diterima dari orang yang berwenang atau dewasa mengarahkan kehendak dan tujuannya kepada peserta didik. Membicarakan pendidikan berarti membicarakan keterkaitannya aktivitasnya dan pemberian bimbingan kepadanya, seimbang dengan kewajiban pendidik untuk menyampaikan ajaran Islam. Peserta didik harus menuntut ilmu, membaca dengan nama Allah, dan Allah berjanji akan meninggikan derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Yang kedua yaitu pendidik. Guru sebagai pembimbing murid dalam upaya dan rencana penyelesaian masalah atau problem solving. Guru mestilah membantu siswa menentukan persoalan-persoalan yang berarti, melokasikan sumber data yang relevan, menafsirkan dan mengevaluasi ketetapan data, dan merumuskan kesimpulan
Oleh karena itu, menjadi pendidik hendaklah memiliki sifat-sifat sebagai berikut, yaitu yang pertama itu zuhud, tidak mengutamakan materi dan mengajarkan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua, bersih tubuhnya, jauh dari dosa dan kesalahan, bersih jiwa, terhindar dari dosa besar, sifat ria, dengki, permusuhan, perselisihan, dan lain-lain sifat yang tercela. Yang ketiga, ikhlas dalam pekerjaan. Yang keempat, suka pemaaf. Yang kelima, guru merupakan seorang bapak ketika ia menjadi seorang guru. Yang keenam, guru harus mengetahui tabiat murid dan guru harus menguasai mata pelajaran. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya itu akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Ilham Ramdhani akan melanjutkan tentang komponen dasar pendidikan Islam nomor keempat, yaitu isi pendidikan. Isi pendidikan memiliki kaitan yang erat dengan tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan perlu disampaikan kepada peserta didik isi atau bahan yang biasanya disebut kurikulum dalam pendidikan formal. Isi pendidikan berkaitan dengan tujuan pendidikan dan berkaitan dengan manusia ideal yang dicita-citakan. Untuk mencapai manusia yang ideal yang berkembang keseluruhan sosial, susila, dan individu sebagai hakikat manusia perlu diisi dengan bahan pendidikan. Macam-macam isi pendidikan tersebut terdiri dari pendidikan agama, pendidikan moral, pendidikan estetis, pendidikan sosial, pendidikan intelektual, pendidikan keterampilan, dan pendidikan jasmani. Dalam pendidikan Islam, pengertian kurikulum pendidikan Islam, jika kita kaji dari Kamus Bahasa Arab, maka kita akan mendapati satu kata manhaj, yaitu yang berarti kurikulum, yang mempunyai makna jalan yang terang, atau jalan yang terang yang dilalui manusia pada berbagai kehidupan. Dalam bidang pendidikan Islam, kurikulum atau yang disebut manhaj dimaksudkan sebagai jalan terang yang dilalui oleh pendidik atau siswa untuk menggambarkan pengetahuan. Dalam dunia pendidikan Islam, kurikulum adalah lingkaran pengajaran di mana guru dan murid terlibat di dalamnya. Kurikulum pendidikan Islam adalah suatu rancangan yang dirancang oleh guru yang melibatkan peserta didik untuk mempersiapkan apa saja yang akan dilanjutkan oleh guru dan siswa pada saat proses belajar mengajar berlangsung untuk membimbing dan mengembangkan potensi pengetahuan, keterampilan, tingkah laku, sikap, dan mental peserta didik yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Dalam pandangan Al-Abrasi, penyusunan kurikulum itu hendaknya berpegang pada beberapa prinsip, yaitu pertama, pertimbangan pada adanya pengaruh mata pelajaran itu di dalam pendidikan jiwa serta kesempurnaan jiwa. Kedua, adanya pengaruh suatu pelajaran dalam menjalani cara hidup yang mulia, sempurna seperti pengaruh ilmu akhlak, hadis, fikih, atau lainnya. Ketiga, perlunya menuntut ilmu karena ilmu itu sendiri. Keempat, mempelajari ilmu pengetahuan karena ilmu pengetahuan dianggap yang terlezat bagi manusia. Kelima, prinsip kejujuran, teknik, dan industrialisasi untuk mencari penghidupan. Dan keenam, mempelajari beberapa mata pelajaran adalah alat pembuka jalan untuk mempelajari ilmu-ilmu lain. Dengan demikian, kurikulum pendidikan Islam meliputi kepentingan ukhrawi atau spiritual pada poin ke-1 dan ke-2 dan kepentingan duniawi pada poin ke-3 sampai poin ke-6. Yang kelima adalah konteks yang mempengaruhi suasana pendidikan. Lingkungan pendidikan diputi segala segi kehidupan atau kebudayaan. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa pendidikan sebagai gejala kebudayaan yang tidak membatasi pendidikan pada sekolah saja. Lingkungan pendidikan dapat dikelompokkan berdasarkan lingkungan kebudayaan yang terdiri dari lingkungan kultural, ideologis, lingkungan sosial politis, lingkungan sosial. Ya, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah Aini dan di sini saya akan menjelaskan tentang metode pendidikan dan juga sarana pendidikan. Jadi, metode adalah salah satu komponen kependidikan Islam. Secara literal, kata metode berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata meta yang berarti melalui dan hodos yang berarti jalan. Jadi, arti metode adalah jalan yang dilalui. Runes sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Nursyam mengemukakan arti metode, yaitu yang pertama,
suatu prosedur yang dipakai untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, suatu teknik yang mengetahui yang dipakai dalam proses mencari ilmu pengetahuan dan suatu materi tertentu. Dan yang ketiga, suatu ilmu yang merumuskan aturan-aturan dari suatu prosedur. Menurut pandangan Islam, Asy-Syaibani menjelaskan bahwa metode pendidikan Islam adalah segi kegiatan yang terarah yang dikerjakan oleh guru dalam langkah kemestian mata pelajaran yang diajarkan, ciri perkembangan peserta didiknya. Dan selanjutnya ada sarana pendidikan. Sarana atau media pendidikan berguna untuk membantu dalam proses pendidikan sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan. Pendidikan Islam memerlukan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sebagai upaya pertanggungjawaban pada masyarakat muslim. Sarana dan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang terselenggaranya proses transformasi dalam pendidikan. Bentuknya berupa benda atau barang seperti tanah, bangunan sekolah, jalan, dan transportasi yang menghubungkan masyarakat dengan sekolah, lapangan olahraga, dan sebagainya. Terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 9. Kurang-kurangnya mohon maaf. Kelebihan hanya milik Allah, kekurangan hanya milik kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.